Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Satu hari, 2 hari telah terlewati setelah kejadian malam itu, malam di mana Puput tiba-tiba saja bisa berhalusinasi mengenai Putri Ratu. Mengapa dan kenapa baru sekarang ia bisa membayangkan sosok gadis kecil itu? Enggak, dia masih penasaran dan dia harus benar-benar memastikan apakah dia beneran hanya berhalusinasi atau memang benar dia melihat sosok Manda malam itu. Pun pada akhirnya, tanpa menunggu lama dia meraih kunci mobil di atas meja kerjanya dan segera bergegas menuju ke rumah almarhumah sahabat tercintanya, rumah orang tua Hesti. Tujuannya cuma satu, menanyakan apakah Amanda benar-benar masih ada di Bandung atau sudah ikut pulang bersama ayahnya Arka, ataukah justru ini tidak mungkin. Uang Puput ketika pikirannya malah tiba-tiba menghadirkan kejadian tragis kala itu. Kejadian di mana Hesti dan Manda berada pada penerbangan yang tiba-tiba saja mengalami kecelakaan. Dan ia pun kehilangan sahabat tercintanya itu. Atas kejadian tersebut, untung saja Amanda masih selamat. Dan apakah Amanda bersama Arka mengalami kecelakaan itu? Berulang-ulang Puput meyakinkan dirinya kalau itu semua salah. Kalau itu semua hanya ketakutannya semata. Lama Puput menatap wajah Amanda dan entah kenapa jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ternyata apa yang dilihatnya malam itu bukanlah hasil dari halusinasinya, melainkan benar-benar ia melihat keberadaan Amanda. Dan gadis kecil itu kini tengah berdiri menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seorang anak yang seolah-olah baru menemukan satu oase di padang pasir. Suatu kerendiwan terpancar dari tatapan mata anak itu. Kerendiwan akan sosok sang ibu. Kerinduan akan sosok seorang wanita yang akan menjaganya, yang akan mengajarkannya arti kehidupan di masa depannya kelak. Seperti itulah gambaran dari tatapan Amanda sekarang ini. Tak sanggup menahannya lagi, Amanda segera berjalan dan merangkul dalam pelukannya, melampiaskan semua kerinduannya, bukan hanya kerinduan kepada gadis kecil itu, kerinduan pada semuanya, pada ayahnya pun, pada ibu si anak yang telah pergi. Ternyata Tante Puput gak salah lihat malam itu. Ternyata kamu masih di sini, sayang. Tangisan Puput pecah sambil memeluk erat tubuh Amanda, yang juga tiba-tiba ikut menangis. Sedangkan orang tua Hesti yang terkejut atas kedatangan Puput hanya bisa diam terharu atas kejadian di depan mata mereka.
Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Puput menghela nafas setelah mengingat penggalan kejadian pertemuannya dengan Amanda. Apakah hanya segitu saja? Tentu tidak. Puput selama itu pula mengajak Amanda bertemu dengan Rafa. Makin dekat, namun satu hal yang Puput sadari, dia tak boleh berharap. Mengharapkan suatu kenyataan yang pada akhirnya akan mengempaskannya pada jurang kesakitan yang terdalam. Mungkin anak ini serta adiknya Rafa tidak bersalah dalam hal ini, tapi ayahnya itulah yang bersalah, yang sampai sekarang tak punya keberanian untuk menghubungi Puput atau setidaknya menanyakan kabar kepadanya. Benar-benar setelah malam itu, Arka menghilang bagai diklat. Kenapa Puput tidak berinisiatif menghubunginya lebih dulu? Sudah cukup bagi Puput merasakan sakit hati yang berlipat ganda. Kini ia telah bahagia, kini ia telah hidup dengan tenang. Meski awalnya justru atas inisiatif Dikila yang memutuskan untuk menunda pernikahan mereka sampai Puput benar-benar tenang, benar-benar ikhlas menerimanya. Tak terasa justru 6 bulan telah berlalu. Dan Puput semakin tak ingin kehidupannya menyendiri saja seperti ini. Sampai kapan dia harus menunggu Arka menghubunginya? Sampai kapan? Apakah Puput hanya akan mengharapkan sebuah pepesan kosong? Sebuah harapan yang tak berujung. Semua kenyataan, jika Arka memang benar-benar tidak berubah. Sudah cukup. Lagi-lagi batin Puput berteriak, meneriakkan dua kata tersebut ketika kegusaran menderanya. Kecamuk dalam dirinya yang seolah-olah menginginkannya pernikahannya tetap mengalami penundaan. Sudah cukup baginya untuk menanti dan menanti. Hingga pada akhirnya sore tadilah Puput memutuskan untuk mengumpulkan semua keluarganya untuk membicarakan kembali rencana pernikahannya. Rencana untuk melanjutkan kehidupannya bersama Diki yang senantiasa sabar menunggunya, sabar menangani ketidakstabilan perasaan Puput.